Iya, saya langsung minta tanggapan dari Pak Ilham dulu nih. Jangan teriak curang, laporkan ke Bawaslu ataupun ke MK begitu. Tadi sebenarnya sudah berlapis pengawasannya, tapi ini kan dari Bawaslu sendiri bahkan mengatakan sudah ada temuan-temuan pelanggaran, misalnya terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan atau kepada penyelenggara pemilu di TPS, lalu juga 2.000 lebih TPS pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali ini. Dan bagaimana Pak Ilham menyoroti komentar dari Pak Jokowi tadi? Ya, kalau saya nanti gini, ini mindset dari penyelenggara sebetulnya, bahwa penyelenggara harus bekerja sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan. Penyelenggara ketika dilantik itu disumpah ya atas nama Tuhan, gitu ya. Jadi buat saya ini kembali ke will-nya dari penyelenggara, apakah mau misalnya kalau dalam konteks Bawaslu mau kemudian melakukan tindakan tegas, gitu ya, bisa merekomendasikan misalnya pemungutan suara ulang. Nah, saya tidak tahu apakah pemungutan suara ulang ini sudah berapa, saya nggak tahu datanya berapa. Karena itu memang sudah secara administrasi sudah melanggar. Misalnya 2 kali ada pencoblosan dan bahkan itu bisa dipidana orang yang melakukan pencoblosan 2 kali. Nah, kemudian juga terkait dengan diintimidasi misalnya saja. Nah, itu kalau terbukti harus ditindak tegas siapa yang mengintimidasi dan siapa. Bawaslu harus bekerja sama dengan Gakumdu mengatakan bahwa itu pidana atau tidak, misalnya seperti itu. Kalau ada aduan dan temuan dari penyelenggara atau pengawas TPS di TPS. Nah, itu seperti itu, will-nya itu sudah ada. KPU perbaiki itu si rekap sehingga tidak ada interpretasi buruk, interpretasi negatif yang kemudian ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk rekapitulasi. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan saya ngelihatnya kayak gimana ya, kayak dari awal tuh sudah nggak, ketika tadi ada ragu gitu. Anggapan bahwa ini sudah by design, Anda melihatnya? Ya bisa jadi ya, mungkin dari seleksi KPU dulu, kemudian dari verifikasi partai politik yang gaduh kemarin, kemudian juga ada ketua KPU yang jalan dengan ketua partai yang sedang diverifikasi. Nah, buat saya itu adalah hal-hal yang seharusnya dihindari oleh pihak penyelenggara pemilu. Oke, baik. Pak Aban sendiri bagaimana Pak melihat kinerja dari Bawaslu sejauh ini? Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilu 2024 ini, ya saya harus mengatakan kurang maksimal itu kan. Artinya dari awal misalnya ada persoalan laporan-laporan masyarakat dan bahkan dilihat sendiri, tapi belum ada tindakan yang tegas. Bahkan dari sejak kampanye begitu Pak Aban? Iya, sejak kampanye ada tegas. Misalnya soal yang kasat mata aja, misalnya bahwa kampanye di media sosial, TV dan sebagainya itu batasnya waktu itu 21 hari. Tapi kita bisa melihat waktu itu banyak iklan-iklan kampanye di media TV dan itu menurut saya itu bagian dari bentuk kampanye itu kan, bukan sosialisasi. Oke, jadi ini sebenarnya pelanggaran ini kasat mata. Tapi nggak ada tindak lanjut waktu itu ya. Itu saya satu ambil contoh itu kan. Nah, apa yang hari ini terjadi menurut saya ya mekanisme hukum hanya 2 pintu tadi, di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Kalau Bawaslu misalnya rekomendasi PSU dan sebagainya, persoalannya adalah apa PSU itu tidak akan menurut saya Bawaslu tidak kemungkinan memberikan putusan misalnya semua enggak mungkin, tapi mungkin kemungkinan parsial itu kan, di daerah ini ada PSU, daerah ini PSU, tapi tidak keseluruhan. Nah, MK pun saya kira juga seandainya ada PSU pemungutan suara ulang, itu pun juga melihat bukti-bukti ya, apakah kemungkinan besar hanya tingkat parsial, enggak akan secara keseluruhan ya. Pak Aban, salah satu tahapan yang kemudian sekarang krusial tadi Anda sebutkan adalah rekapitulasi mulai dari tahapan kecamatan. Apa yang harus benar-benar diawasi dari rekap tingkat kecamatan ini? Saya kira tingkat kecamatan, rekap di PPK itu paling krusial ya. Di titik itulah maka menurut saya sekarang peserta pemilu harus betul-betul mengawasi di situ ya. Apalagi nanti di tingkat rekap PPK ini tidak hanya 1 panel ya Mas. Kemudian akan ada 3 panel. Karena apa? Kalau 1 panel kemungkinan waktu melebihi ya. Maka itulah saksi peserta pemilu harus ada. Kemudian Panwascam juga harus ada ya, harus juga tegas dalam melakukan pengawasan. Kemudian yang penting adalah saksi tidak hanya sekedar datang, tetapi harus membawa alat bukti berupa hasil sertifikat C hasil atau C hasil yang di masing-masing TPS itu harus dibawa. Jadi kalau seandainya
di C hasil dulu perhitungannya adalah sekian-sekian, harus cocok. Ketika kemudian tidak cocok, itulah manipulasi, itulah kecurangan. Dan di situ harus dibetulkan. Gitu kan. Jadi saksi saya kira pegang peran besar. Tidak hanya sekedar saksi datang aja, tapi yang penting bawa seluruh sertifikat hasil. Karena bermula dari sertifikat hasil. Bila perlu, C planonya nggak dapat difoto, gitu. Harus dapat foto. Seandainya barangkali misalnya bahwa sertifikat hasil, C hasil itu tidak sama dengan C planonya itu kan. Nah, maka rujukan mana? Ya ke C plano. Baik, Jadi nanti kita harus ada alat bukti yang dibawa berupa penghitungan dari tingkat TPS itu yang paling penting. Baik. kita akan pantau terus sebenarnya situasinya ke depan akan seperti apa dan juga kinerja Bawaslu termasuk rekapitulasi tadi yang Menjadi harus Dan yang penting Betul. begini juga, ketika ada rekomendasi dari Bawaslu soal rekap di tingkat kecamatan, KPU harus respon. Oke. Jangan kemudian ditunda-tunda. Betul sekali. Nanti akan jadi residu persoalan sampai tingkat atas. Selesaikan di situ. Persis. Ya, andai pun seandainya melebihi waktu di kecamatan, saya kira nggak ada masalah. Yang penting adalah bahwa tidak melebihi rekap nasional itu 36 hari setelah pemungutan sejak pada pemungutan 20 suara. Maret nanti. Baik, terima kasih Pak Aban dan juga Pak Ilham sudah bergabung bersama kami di live event Indonesia Memilih. Terima kasih, Selamat Pak Ilham, pagi, Pak Aban. salam sehat selalu. Siap. Pemirsa, kami akan kembali dengan pembahasan lainnya. Tetaplah bersama kami di live event Indonesia Memilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.